Sam Abraham, Yo. the legend, biasa dipanggil Yakuza. Kita lagi di tempat ngopi di mana nih? Di Joyo 99, Numpang. Kita lagi ngopi, mau ngobrol-ngobrol tentang sepeda dan prestasinya Sam Abraham. Sam itu bahasa Malang emas ya, seperti abang lah kalau di sini. Sam Abraham, Sam Abraham selain saya kan kenalnya semenjak main sepeda downhill ya Om ya. Banyak belajar dari Sam Abraham. Tapi banyak yang belum tahu perjalanan Sam Abraham mulai dari mana, mulai dari awalnya. Banyaknya cuma tahu di downhill aja. Prestasinya nggak usah disebutin lagi. Mungkin 90% dari race yang diikutin pasti podium, dan kebanyakan 1-2. Kalau saya kebanyakan tidak pernah podium. Sam Abraham, mulai sepedaan mulai kapan Sam? Ya, semenjak sepedaan sih mulai kelas 6 SD. 6 SD. Ya. Dari BMX atau? Ya, untuk pertama kali main sih BMX. BMX ya? Ya, BMX. Sudah ikut race itu ya? Udah mulai ikut race. Sudah ikut race. Di mana Om? Di Malang, Jawa Di Malang. Timur. Kita sama-sama berasal dari Malang. Setelah BMX, saya dengar juga dulu road bike ya? Ya, habis BMX udah mentok, pengen main road bike. Tapi di road bike saya prestasi sih. Kurang ya. Tapi yang pernah paling berkesan di road bike? Di road bike tahun 1990 ikut TTC Jakarta Medan. Waktu itu saya mewakili Columbus. Pengalaman road bike Om yang kemarin, yang dulu katanya pernah kencing sambil goes itu betul Om? Ya betul. Kalau Betul. kita kencing berhenti ya mau ketinggalan berapa ratus meter. Itu ada istirahatnya nggak dari mana? Jakarta Medan ya? Ya ada, kan itu terbagi kalau nggak salah 9 etape. Terus kok dari Malang sampai ke Jakarta itu awalnya dari mana? Dari Malang ke Jakarta Iya. sih sebenarnya ya memang pengen ya. Pengen ya? Wong kampung pengennya nang Jakarta. Metropolitan lah pokoknya. Langsung mencari ke sepeda atau hal lain dulu? Enggak, saya bantu adik saya dulu selama 2 tahun di 2 roti. tahun. Di apa? Roti. Roti? Ya, itu ada tawaran dari adik untuk bantu dia di Ah. roti. Ya, oke lah. Lalu langsung switch ke sepeda? Ya, 2 tahun aku bantu adik terus toh. Ya kayak lebih cocok di bisnis sepeda gitu loh. Langsung ke bisnisnya atau main sepeda dulu? Ya selama bantu adik saya tetap main sepeda. Main sepeda ya? Langsung ke downhill waktu itu? Enggak, BMX dulu. Oh BMX juga? Ya, di BMX. Oh iya dulu ingat toko Jaya Bike, toko BMX dulu ya? Iya, BMX spesialis. Sekarang udah beralih ya ke MTB Om ya? Ya sepeda campur lah. Campur. Pegangan juga. Oke. Di downhill mulai tahun berapa? 2015. Itu di usia berapa? Ya tinggal ngurangi lasa. Berapa? 2000 berapa? 2015. Nggak mungkin lah Om, 2015. 2015. Enggak. Aku kok nggak salah main downhill 2013 ya Om. Nggak mungkin Om, 2015. 2015 ya? 2015. Pertama kali ikut downhill di Kudus. Di Kudus? Ya. Nggak, waktu pertama mengenal downhill? Enggak kenal, Langsung? down aku, wis. Langsung Enggak. podium itu? Ya enggak. Jak konco Ah. downhill ku ya apa, aku gak ngerti. Dipinjemin sepeda, dipinjemin protektor, selengkap. Langsung? Berangkat, wis. Yang namanya seating run aku juga nggak tahu. Pelatihan resmi aku juga nggak Nggak tahu. tahu. Wis pokoknya awakmu wayane wis.
Langsung. Budal. Budal. Saya mengenal downhill itu dari teman saya, terus ketemu beliau ini diajarin. Dan selama diajarin beliau ini tidak pernah crash, aman selalu, menekatkan safety ya Om ya. Iyalah. Mas Abraham tidak pernah memaksa untuk drop, ya kan Om? Ya. Selalu bermain safe. Dan kalau mau lihat cara permainannya sama Abraham itu kalau dilihat secara langsung nggak gerusa-gerusu dan nggak kenceng, tapi konstan Om ya. Ya. Saya lihat tuh kayaknya nggak kenceng tapi konstan. Di berem ya segitu, ini di drop ya segitu gitu loh. Ya Om ya. Kalau saya lihat ya, mainnya mulus gitu ya. Ya. Saya juga niru, cuman ya terlalu pelan kali Om ya, nggak pernah podium. Pelannya tau. Jadi kalau sama Abraham sudah kira-kira piala udah berapa Om di downhill? Mana nih? Downhill. Karena saya kenalnya di downhill. 40 Pak. 40-an ya. Dari 2012 sampai 2018 kalau nggak salah. Ya, Terakhir 2018 ya. Oke. Untuk bisnis sepeda, menurut Om prospeknya oke ya Mas Om ya? Oke, karena dari zaman dulu sampai sekarang ya toko-toko lama yang berbisnis dalam dunia sepeda juga gak mati. Saya pernah dulu kenal Om kan masih di toko yang kecil Om ya? Ya, Sekarang udah punya ruko. Berapa lantai? 20 lantai atau berapa lantai tuh? kalau nggak salah 23 lantai. 23 basement ada juga Om ya? Ya, untuk parkiran mobil. Iya, sekarang Om Abraham cukup sukses dengan usaha sepedanya. Tapi saya lihat juga ada switching dari kelas medium ke atas, sekarang medium ke bawah ya Om ya? Strategi Ya. marketing Om? Ya, Strategi marketing ya. Kenapa Om memilih medium ke bawah sekarang? ya terus terang sih pelurunya kurang. Oke. Karena kalau saya naik peringkat, kompetitor saya juga beda. Terlalu banyak pesaing yang di level atas juga Om ya sekarang? Yang modalnya kuat-kuat kali Om ya? Ya, Tapi dengan begini bisa survive Om ya? bisa, tetap bisa. Oke. Ada yang Om ingin sampaikan nggak dengan dunia goes kita, terutama downhill atau MTB pada umumnya? Dilihat dari sekarang animo masyarakat sangat besar ya Om, saya lihat. Ya bagus sebetulnya, cuman kadang-kadang ya nggak kadang-kadang ya sering orang itu sing nggak bisa itu mokso, Yang nggak bisa makso. sing nggak bisa itu dipaksakan, semuanya itu pengennya instan. Nanti kalau terjadi sesuatu sing disalahkan tracknya. Padahal keputusan untuk mengambil drop atau enggaknya dari diri kita sendiri dulu Dari ya? temen. Dari teman. Iya. Temen yang ngompori gitu ya? Iya. Oke. Iya kan? Ya. Sekarang temen ngompori temen. Iya. Si ngompori itu gak iso ngompori temen. Betul. Dengan harapan dia dapat contoh. Lah kalau terjadi apa-apa, apa yang dia bisa bilang? Cuman semoga cepat sembuh. Kalau sembuh, Om, ada insiden sampai meninggal juga kan? Ya, ya, dia turut berduka cita. Sangat disayangkan sebetulnya ya. Saya disayangkan. Ngomong-ngomong, Om sudah pernah crash nggak? Selama berkarir di downhill? Kalau untuk waktu event sih saya nggak pernah. Justru saya crashnya di jalan aspal. Malah di paving block ingat saya Om. Iya. Bukan di track ya. Gara-gara celananya nyangkut ke shifter ya. Oke. Saya kan sudah kenal Om cukup lama. Dan Om itu orangnya sangat disiplin. Kalau sudah race itu fokus. Betul ya Om ya? Ya, karena kalau saya pribadi sih ya, kalau saya berangkat saya punya target. Ya. Yang pertama, saya tidak mau mengecewakan diri saya. Oke. Saya tidak mau mengecewakan keluarga saya. Ya. Saya berangkat senang, saya pulang harus lebih senang. Oke, kalau tanggapan Om kalau yang ikut race cuman fun-fun aja gimana tuh? Saya ikut race tapi fun-fun aja. Gimana tuh? Saya sih pertanda gak mampu. Saya salah santok. Alasan tok ya? Salah santok. Sebenarnya semua ikut race sih memang untuk fun. Iya. Tapi ya apa tetap ngos-ngosan. Tetap ada target. Tetap ngepol. Tetap ada target. Ya, Om ya. Pas Target meskipun bukan target podium, mungkin target 15 besar, 20 besar atau selamat kan gitu ya? Ya paling enggak di dalam komunitas kita, dalam kumpulan kita, tetap dalam hati kecil kita itu ada. Aku jok sampai kalah karo si A.
Jadi nggak ada cerita, aku cuman fun aja. Kalau yang sering komen, wah kalah karena ban gembos, iya apa ya? Kalah ya kalah kan ngono maksudnya. Ya, lek bane gak gembos, Ya. apa iso juara? Ya. Deloken dhisik. Waktumu karo sing podium ku selisihnya ada ora. Ya. Ya banyak lah alasan lek kalah ya kalah, lek menang ya memang iku lah. Kalau saya sih Om ikut race itu sebetulnya untuk ngukur kemampuan kita, ada progres nggak untuk latihan, karena yang terukur itu pada saat ikut race kan. Ya. Hasil daripada latihan itu yang terukur dan tercatat ya di race. Dengan ikut race meskipun kalah menang menambah semangat kita untuk lebih giat berlatih, betul ya? Kalau saya selalu ada target, apapun itu targetnya, mau 15 besar atau selamat, yang penting ada target, ya kan Om? Dan saya banyak belajar dari Sam Abraham ini tentang bagaimana bersepeda dengan baik dan aman. Tapi meskipun begitu saya juga pernah crash. Kebetulan juga waktu itu nggak sama Mas Abraham, ya Mas ya, di Pinang ya, crash patah, mungkin overspeed. Kalau Mas Abraham ini saya lihat ya, kalau saya kan sering ikut race sama Mas Abraham. Terlihat sangat ya sama Abraham atau Om lah ya, karena ganti-ganti banyak itu background yang mengganggu. Terlihat banyak orang Om cukup kaku, keras, gimana? Menurut Om gimana kalau Om? Apa itu? Kok kayaknya kalau ikut race itu kayak Om bener-bener fokus, cenderung kaku, nggak fleksibel. Kenapa? Malah cenderung menyendiri kadang. Apa? Sama Bram? Enggak juga. Enggak ya? Enggak ya. Ya cuman perasaan. Perasaan ya? Berarti perasaanku tok cuy. Terlalu memantau aku. Iya. Apa kalian pingin niru gaya aku? Mungkin. Saya sering apa ya? Maksudnya banyak belajar dari Mas Abraham, tapi tidak mungkin bisa menyamai prestasi Mas Abraham. Tatunya pun kalah saya juga, ya kan? Tato kalah banyak, prestasi kalah banyak. Berikutnya Om, kalau yang kedepannya nih setelah pandemi, apakah saya dengar kan Om udah lama nggak ikut race, hampir 2 tahun ya? Betul Ya terakhir sih 2018. 2018. Itu pun cuma 2 event yang saya ikuti. Apa memang mau gantung sepeda atau gimana? Kan saya lihat di media sosial Om banyak touring dengan istri Om ya. Ya. Tidak pernah ikut event lagi. Apa memang mau gantung sepeda atau? Ya untuk di downhill mungkin saya akan gantung sepeda. Di downhill gantung sepeda? Ya mau menikmatin dunia bersepeda di touring lah. Kayaknya sih nikmat banget. Bukan sangat disayangkan Om pada kondisi puncak, setiap ikut race selalu podium terus berhenti. Orang apa-apa, awakmu gak bisa ngalahkan aku tau. Soalnya kalau saya ikut race, sekarang mungkin kelasnya sama Mas Abraham ya, veteran ya. Ya. Saya senang dia tidak ikut, jadi saya peluangnya lebih besar. Nah, ya. Kalau saat Mas Abraham ikut, saya tidak mungkin menang. Sudah skillnya sangat jauh sekali. Hampir tingkat kesalahannya kecil sekali saya lihat. Karena semuanya di prepare, dari jam tidur segala saya pernah bareng. Ya bener ya, Mas Abraham. Saya masih mabuk, Mas Abraham udah tidur kan gitu ya. Gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi Om untuk dunia persepedaan, karena sepertinya saya khususnya kehilangan sosok Sang Abraham Yakusa, the legend dari downhill Indonesia. Ada yang ingin disampaikan untuk perkembangan dunia sepeda? Ya gak kehilangan Mas Sam. Saya kehilangan Om. Serius kehilangan. Saya pengen lihat atraksi-atraksi Om lagi di dunia downhill. Pengen ngalahkan aku kayak. Bener, dah. Juga target. Kan boleh target. Mimpi. Gimana Om? Ya sebaiknya sih untuk bermain sepeda lah, sepeda apapun ya. Sebaiknya kita berhati-hati. Bisa mengukur diri. Orang rasa gampang dikompori lah. Si ngompori ya belum tentu bisa. Yang sering saya dengar, yang sering saya lihat, salah satu contoh turunan yang ada di JPG
yang Ya. dulu namanya roller coaster. Ya. Semua selalu bilang, jangan direm. Lah kan ngomong karo sopo? Ah. Lho, ojo direm. Lah kalau kita ngomong sama orang yang baru, ya direm dulu turunnya. Kalau nyusruk, pura-pura gak ngerti. Seperti saya sendiri pernah alami. Saya main downhill, mungkin teman-teman juga jarang ketemu saya di track downhill. Mungkin mau di saya baik di Pinang atau dimanapun saya jarang main downhill. Kebanyakan ketemu di track X ya, Mas? Ya mungkin Malah JPG kayaknya. Hampir ketemu di situ terus ya. Ya ini cerita yang benar. Nah, mungkin orang-orang jarang lah lihat saya secara langsung atau mungkin cuma dengar nama. Waktu itu saya main di Cilegon. Saya sampai diajarin Loncat ya, Om? suruh. "Om, kenapa nggak ngedrop?" Saya bilang saya takut ngedrop. Karena pada waktu itu saya sih main ke track biasanya nemenin teman-teman yang baru main. Iya. Mereka pertama nggak punya teman, kedua pengen tahu track, terus kenalnya cuma saya ya temennya. Diajarin. Sampai beberapa kali dia ngasih contoh untuk ngedrop. Saya bilang saya nggak berani. Itu orang baru ya? Ngajarin Om ngedrop? Ya nggak tahu lah. Tapi saya terima kasih dia udah ada niat baik Ya. niat baik lah untuk ngajarin saya. Tetapi di situ saya merasa dia mengatakan, "Om ikutin speed saya, pasti bisa." Nggak Om balik, ikutin speed saya aja gitu. Ikutin speed saya dengan drop ya setinggi itulah, menurut saya sih cukup tinggi lah Ya, ya. Pinang cukup Drop tinggi yang batu pertama. di Gunung Pinang saya rasa sih untuk pemula ya, untuk saya pun cukup tinggi gitu loh. Iya. Cuman saya mikir, ikutin speed saya pasti bisa. Apa iya loh. Dan saya rasa sih kalau itu dilakukan sama orang yang benar-benar baru, resikonya sangat besar. Kedua, kalau ngomong itu lihat dulu lawan bicara. Ya, ya. Kalau kita berbicara sama level A, ya kita sesuaikan dengan levelnya. Ya. Seperti aku pernah bilang, "Mas, lek mudun kini direm, diketawain. Lho Om, kalau turun jangan direm, dasmu iki berarti." Sopo sing mbok cak omong sopo? Ya, Lek ya. ngomong karo aku gak tak rem. Iya, iya, iya. Lek kon ngomong karo koncoku ya cok ngono, Iya, iki iya. koncoku. Budal bareng saya pengen teman saya pulang dengan kondisi lebih senang daripada sebelum berangkat. Betul. Ya banyaklah cerita-cerita seperti itu. Dan kejadian yang lucu lagi, yang ngajarin saya di Gunung Pinang, setelah berapa pekan ada event dan saya di situ juara 1. Dan dia juara berapa? Om? Nggak tahu saya nggak nyapa karo aku. Nggak nyapa. Nggak Padahal nyapa. ketemu lagi. Padahal ketemu. Kalau saya ingat itu pelajarannya Om tuh, kalau saya pas mau loncat, terutama yang loncat batu itu, Om kan selalu bilang, "Kan yakin lah, kamu yakin lah," kan gitu. Kalau masih 50-50 nggak usah loncat, bener kan Om? Kata Ya. Om gitu, aku ingat. Kalau sudah keyakinannya 60%, ya silakan loncat, tapi resiko tetap ditanggung sendiri kan gitu. Nah, itu yang saya ingat itu. Jadi kalau masih 50-50 ragu ya ngapain loncat, ya kan? Sebetulnya kan untuk ngejar speed itu kan bukan loncat aja tuh. Ya. Betul nggak? Betul. Berem mungkin ya terutama Om ya, Hmm. kalau untuk nguber speed ya Om ya. Jadi faktor keberanian loncat itu bukan satu-satunya hal teknik yang harus kita capai benar Ya betul. Karena speed loncat ya segitu-segitu aja. Ya. Betul ya Om ya? Betul. Betul. Mas, saya diajarin banyak, bukannya sok tahu. Saya hanya mengulang kata-kata beliau. Oke Om, saya dengar-dengar dulu kan saya latihan mesti bareng sama anaknya Om ya, si siapa? Jaya ya? Jaya. Sekarang masih goes nggak Om anak? Enggak, udah terakhir gue di SMA kelas 3. Sekarang dia lagi seneng main game dan Mendalamin game. Tapi dulu padahal sudah sempat saya lihat Jaya udah oke banget kan. Ya. Tiba-tiba langsung cut gitu aja ya, Ya. ngilang gitu. Mungkin jalan yang diambil beda ya Om. Nggak jadi masalah kan di Om? Nggak jadi masalah. Kita tetap support lah. Oke, Mas Abraham, cukup saya rasa bincang-bincang kita. Ada perlu yang disampaikan lagi dari Om Mas Abraham? Track paling berkesan, Track paling berkesan. track paling menantang. Nah,
Track yang paling berkesan sih semuanya berkesan karena saya semua podium di situ. Anjis banget, kalimat anjis banget nih. Yang menakutkan deh, yang menakutkan. Yang menakutkan sih semuanya sih menakutkan. Cuman itulah tantangannya ya. Ya. Yang paling Om punya rasa apa ya? Kesel atau gondok gitu. Baik dari track ya, baik dari susunan acaranya, baik dari sponsor kali. Kalau di Indonesia Downhill sih tracknya sih bagus lah. Bagus ya. Nggak ada yang membuat saya gondok atau membuat saya jengkel atau membuat saya nggak bisa. Tracknya kan nggak salah. Ya. Sing salah kan aku. Wani apa ora? Lek gak wani ojo jumping. Lek gak wani ojo ngedrop lewat chicken way. Oke. Ora apa-apa, tapi kan tetap juara siji. Ya. Betul. Itu yang repot yang susah itu di situ. Enggak ngedrop tapi tetap podium 1. Itu repot itu. Kan semua sudah disiapin jalur alternatif. Lek gak wani ojo maksa. Lek tiba kok salah treke, jadinya treke sing berbahaya. Ya. Trek mah nggak ada yang berbahaya. Satu lagi saya ingat Don Mall hampir disapu habis ya. Ya hampir disapu habis bener ya. Hampir disapu habis. Dalam kelasnya Om ya. Ya di situ saya pernah dapat julukan King of Don Mall. Oh ya, bisa. Karena King of the Mall. Hampir nggak pernah kalah lah. Nggak pernah kalah ya. Kapan saya bisa kayak gitu? Nggak mungkin itu kayaknya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Cuman satu yang nggak mungkin. Apa? Hah? Makan kepala sendiri. Oh, makan temen banyak ya kan. Lu mau makan telinga sendiri bisa. Suruh dokter potong makan. Tapi kalau makan kepala sendiri itu ya hal yang nggak mungkin. Aku minta terakhir bisa nggak Om? Ada race kali aja ikut terus Om mengumumkan mundurkan diri setelah ini. Pengen lihat gitu loh. Sekali aja. Mungkin nggak itu? Kalau masalah mungkin sih kan nggak ada hal yang nggak mungkin di dunia ini seperti saya bilang tadi. Cuman saya sih bukan mungkin ya. Saya sih bilang enggak. Enggak ya? Ya, kuatir mbok kawakno. Biar track. Aslinya aku dikalah di awal. Soalnya kan tak kelas. Enggak Om, supaya aku punya apa ya track record sedikit membanggakan gitu loh. Enggak mungkin. Saya akan sangat berat jauh kalau dengan Mas Abraham. Saya ini cuman ya tahu diri lah, tahu kemampuan. Cukup dari Om Abraham, kita bincang-bincang, kita ngopi lagi setelah ini. Oke. Kita lanjut ngobrol di bangku belakang. Ya ada sedikit ya. Ya. Yang aku perlu sampaikan. Menarik nih kayaknya. Oh, ya itu hak mereka sih, sebetulnya hak mereka lah. Tentang apa nih? Ya untuk terutama yang saya pahami adalah bermain sepeda ya. Tolonglah kalau memang bermain sepeda itu ukurlah teman kamu, kemampuan teman kamu, jangan dipaksakan, jangan dipanas-panasi karena kan resikonya sangat fatal kalau terjadi kecelakaan. Ya, lalu apa yang bisa kita perbuat? Nggak ada. Yang pasti akan menyalahkan lu sih badannya ke depan, lu sih terlalu ke belakang, lu sih sepedanya eksi. Kalau masalah sepeda, sebenarnya semua sepeda itu bisa, tinggal lawakmu iso apa ora. Lek gak iso nggak sepeda apa ya gak iso. Ya banyaklah hal-hal lain yang sebenarnya yang dia sampaikan itu dia tidak bisa melakukan. Karena banyak orang mengerti tapi nggak mengalami. Tapi kalau orang mengalami pasti ngerti. Om tadi kan bilang ukur temennya gitu ya, Berarti kenal ya. Tapi ada lagi Om. Nggak kenal saya suruh loncat tuh aneh-aneh ya? Kan seperti saya bilang tadi. Bukan temen ini, nggak tahu skill saya sampai seberapa, tapi saya disuruh loncat. Kalau saya nggak bisa terus loncat gimana ya kan? Ya banyak sih cerita-cerita lucu. Contohnya masuk berem. Om kalau masuk berem itu fornya ditekan jasmu, tekan ngongkon berem masih longgo. Sebenarnya masuk berem nggak usah saya sendiri. Ya. Orang-orang tertentu lah yang bisa neken fork. Karena neken fork itu harus dengan kecepatan tinggi. Oke, neken fork yang katanya keluar harus ditarik gitu kan. Fork itu lah masuk berem bener, neken sendiri kok. Oke. Orang usah disuruh neken. Semua pasti bilang, lu kalau masuk berem, fork tekanan harus diteken.
Lah wong sing ngomong barem ae duduk ngono ngomong nang sik lungguh, mlebu barem lungguh. Ngono iso ngomong kancane, lek mlebu barem tekenen forum ndasmu yo. Sik tak terjemahno sik ya. Sik dulu, iki bahasa Jawa soalnya. Barem itu apa kalau masuk barem aja duduk apa mau ngomong apa? Masuk barem aja duduk mau neken forum. Mau neken. Ah, lungguh itu duduk. Kedua, masuk barem neken forum. Lek gak ada speed ya nggak bisa. Gak bakal bisa ya? Nggak akan itu bisa. otomatis kalau speednya tinggi neken-neken sendiri ya? Kalau skillnya cukup? sendirinya akan neken sendiri. Karena kalau masuk bareng bener, masuknya bener, keluarnya lebih kencang daripada masuk. Pasti. Ya. Saya nggak pernah neken fork, saya nggak berani. Dan saya nggak bisa terus terang. Tapi sepenting kan hasil akhir, podium. Yang penting hasil akhir. Yang penting hasil akhir. Yang penting hasil akhir, ya kan? Yang penting hasil akhir. Itu yang paling apa ya? Oke lah dari Mas Abraham. Saya lihat dari cara ngajar dia sampai detik ini saya tidak pernah lihat Mas Abraham ngompor-ngomporin. Ya. Untuk loncat sama sekali tidak pernah. Dan saya berapa kali di mentoring Mas Abraham selalu ngemong. Dia tahu dia kencang, tapi kalau dia bawa temen yang lebih pelan, dia akan lebih pelan lagi dari saya. Pelan, ngemong ya kan? Ya. Tidak nunjukin skillnya bagaimana. Ya, karena percuma lah buat saya nunjukin Anda udah tahu juga. Nggak ada untungnya buat saya, kasihan teman-teman lah. Ya, nggak pernah ninggal lah pokoknya saya selama ini, nggak pernah ditinggal. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya. Kalau ada lagi kita buat jilid kedua Om. Ya. Ngopi-ngopi. Mungkin kalau ngopi kurang lancar ngomongnya ngebir kali ya. Gitu. Terima kasih Mas Abraham. Terima kasih banyak Mas Reno. Atas waktunya sangat membanggakan bisa ngajak Mas Abraham ngobrol-ngobrol begini. Semoga masih mau kalau diajak ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ini bukan yang terakhir karena saya masih banyak yang harus saya tanyakan. Ya, bisa ya Mas Abraham ya, boleh ya? Ya, saya akan mampir ke, kalau mau mampir ke toko sepeda Mas Abraham di mana Om? Kampung Hutan. Kampung Hutan di Jalan WR Supratman. Nama tokonya apa? Jaya Bag ya, Jaya Bag. Di situ bisa mampir ke sana. Terus kalau mau ngopi di mana nih alamatnya, Lil? Toko Kopi Joyo 99. Toko Kopi Joyo 99 di mana? Di Pondok. Pondok. Di bawah ini nanti saya tulis di deskripsi. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Selamat malam. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Nih, anjingnya Om Abraham nih. Oh, ngeri sekali. Sam, namanya Sam. Sam. Lil, sini dulu, Lil. Yang punya Joyo 99. Sini dulu. Ah, ini Lil yang punya Joyo 99. Oke. Ebes. Si Ebes. Saya dulu.